Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfifa Arsila, NIM 340. Saya Fahmi Ali Husni, NIM 330. Saya Giliuga Analdian, NIM 336. Saya Reza Wahyu Dakmantia, NIM 224. Saya Rahmi Nur Adijah, NIM 318. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan modul 5, yaitu tentang sprint reporting. Nah, pada lembar kerjanya ini, di sini kami diminta untuk memilih mengimplementasikan 5 jenis reporting dari 9 contoh jenis reporting. Nah, salah satu dari 5 jenis tersebut harus ada sprint report sebagai salah satu dari 5 jenis reporting tersebut. Terus diminta untuk menjelaskan 5 reporting yang digunakan oleh kami. Nah, mungkin untuk yang ada 5 jenis reporting yang kami pakai di sini, yaitu yang pertama itu ada burn down dan burn up chart, kemudian sprint report, cumulative flow, epic report, dan yang terakhir itu epic burn down. Mungkin untuk yang pertama, burn down dan burn up chart, akan dijelaskan oleh Gili. Baik, pada burn down chart, di sini fungsinya yaitu untuk melacak total pekerjaan yang tersisa. Dan juga nantinya itu untuk memproyeksikan kemungkinan pencapaian tujuan sprintnya. Nah, dapat kita lihat pada grafik di sini, pada burn down chart, yaitu ketika isunya telah diselesaikan, itu grafiknya akan menurun gitu. Jadi ketika grafiknya selesai, ketika isunya selesai, grafiknya akan menurun seperti itu. Kemudian untuk burn up chart, nah kalau burn up chart ini juga sama, namun ini adalah kebalikannya. Jadi ketika isunya komplit, dia itu grafiknya akan menaik seperti itu. Dapat kita lihat pada garis yang warna hijau, itu menandakan bahwa ada isu yang komplit atau selesai. Kemudian yang garis yang merah ini yaitu skop pekerjaan kita. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan Fahmi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sprint report. Untuk sprint report sendiri, yaitu menunjukkan daftar masalah dari setiap sprint. Ini berguna untuk pertemuan sprint retrospektif dan juga untuk pemeriksaan kemajuan mid sprintnya seperti itu. Nah, untuk yang warna merah ini, bawah garis merah menunjukkan perkiraan total saat ini untuk masalah yang belum terselesaikan seperti itu. Sedangkan yang sudah terselesaikan dia akan menurun grafiknya. Seperti ini yang sudah menurun, maka udah beberapa yang terselesaikan. Seperti itu. Bisa dilanjutkan untuk cumulative flow diagram. Oke, selanjutnya yaitu cumulative flow diagram. Yaitu cumulative flow diagram ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah isu atau masalah pada setiap status, sehingga tim dapat juga melihat penyumbatan dengan melihat jumlah masalah yang meningkat pada setiap keadaan. Jadi seperti yang dilihat di sini, jumlah isu yang tersedia itu ada 7 itu yang belum terselesaikan, ada in progress yang masih dalam pengerjaan, dan juga yang sudah terselesaikan ngetun dengan warna ungu ini. Seperti yang kita lihat pada tanggal 15 kemarin itu ada beberapa masalah atau isu yang kita angkat di sini banyak. Kemudian
terselesaikan dan juga dalam in progress pada tanggal 15 juga, tapi jamnya berbeda di sini. Pada tanggal 16 juga ada beberapa isu yang udah terselesaikan dan juga ada yang masih dalam in progress. Kemudian pada hari ini ada sekitar 2 isu yang udah terselesaikan. Oke, lanjut pada Epic Report. Epic Report sendiri menampilkan list masalah yang sudah komplit, tidak komplit, dan tidak terduga. Hal tersebut sangat berguna dalam pekerjaan perencanaan untuk sebuah epic yang dapat diperpanjang lebih dari beberapa sprint. Epic Report sendiri digunakan untuk memahami kemajuan dalam menyelesaikan epic dan untuk melacak jumlah pekerjaan yang tersisa belum selesai atau belum diperkirakan. Pada summary sebelah kanan terdapat isu dengan total 7 di mana 5 sudah komplit, kemudian terdapat 13 story point di mana 10 sudah selesai. Setelah itu pada grafik bawah. Grafik yang bulatnya itu. Ya. Pada grafik terdapat key dash 7 dengan story point 3 selesai pada tanggal 15 Juni 2022 jam 8:41 malam. Kemudian pada bagian bawah status report ada keterangan-keterangan mengenai isu mana saja yang sudah komplit maupun yang belum komplit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sipa. Untuk yang epic rundown ini, yaitu ini kita akan tahu berapa banyak jumlah sprint yang kita butuhkan untuk menyelesaikan epic. Nah, jadi hingga epic tersebut itu akan terselesaikan tepat waktu. Nah, di dalam epic rundown ini kita bisa melihat beberapa hal ya. Yang pertama itu kita bisa melihat seberapa cepat tim kita itu bekerja. Kemudian yang kedua itu kita bisa melihat kemajuan tim. Nah, sudah apa aja nih yang dikerjakan. Nah, itu. Terus yang terakhir itu kita bisa memprediksi berapa banyak sih sprint yang kita perlukan untuk menyelesaikan suatu epic. Jadi, nah, prediksi ini dia itu berdasarkan dari sprint-sprint sebelumnya. Nah, di sini kalau kita klik itu, nah di situ kan ada chart yang warna hijau dan biru. Nah, yang hijau ini dia itu menandakan bahwa ada 10 story point yang sudah komplit. Sedangkan yang 3 itu adalah story point sisanya. Nah, jadi totalnya itu ada 13 story point yang ditambah ke Epic. Nah, untuk melihat atau memprediksi berapa banyak sih sprint yang kita perlukan dalam menyelesaikan Epic tersebut, nah di sini masih belum terlihat ya, karena ketika kita ingin melihat seberapa banyak sprint itu, kita harus mempunyai setidaknya itu 3 sprint yang sudah selesai gitu. Nah, jadi dia akan baru kita nanti bisa melihat seberapa banyak sprint yang kita butuhkan. Karena kita masih punya 1 sprint, jadi belum bisa melihat. Nah, di bawah ini juga ada beberapa keterangan isunya juga, ada complete isu sama incomplete isu. Nah, di sini juga bisa dilihat tuh. Ada story point yang down itu ada 10 story point, sedangkan yang sisanya itu ada 3 story point dengan masing-masing summary-nya di situ. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.